والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Kata Allah, disyariatkan kepada kamu apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh alaihissalam, apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa. Apa itu? An aqimud din, tegakkan agama. Jangan kalian berpecah belah. Tegakkan agama. Maka ada satu kesedihan sebenarnya kondisi kita umat Islam saat ini. Banyak yang berubah. Perubahan-perubahan masyarakat muslim ini perlu kita tegur. Hari ini bukan masjid tempat berkumpul umat, tapi kafe. Bukan agama hobi umat. Apa? Handphone. Ibu-ibunya hobi bunga, melihara hewan. Ulama, pejuang-pejuang dulu tak sempat memikirkan itu. Yang mereka pikirkan generasi setelah mereka yang siap membela Islam. Itu yang ada di benak mereka, dan itu harus ada itu. Maka setelah adanya konspirasi musuh-musuh Islam dibungkus dengan globalisasi, toleransi beragama, moderasi Islam Nusantara, udah banyak lah. Padahal ini adalah bahagian dari pengaburan agama, mengikis agar umat Islam hilang ghirah. Dengan bahasa krisis identitas. Banyak orang hari ini tidak marah kalau agama yang dihina. Banyak yang diam. Padahal ini bahagian dari agenda-agenda musuh-musuh Islam. Dan ini bahagian dari pelemahan akidah di era milenial ini. Nah, ini nanti kita bahas bagaimana solusi. Cara-cara mereka ini harus kita tahu.
Yang pertama adalah umat Islam ini digiring, dinina-bobokkan, dijadikan berlumur dosa, masuk ke perangkap-perangkap maksiat, hanyut dalam aktivitas amal-amal buruk, amalus su', ma'asi. Banyak yang membuang waktu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang sering dilalaikan umat. Nikmat sehat dan waktu luang. Sampai kata Nabi, la taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat sehingga yaksurul fitan wa yanshur, menyebarnya fitnah. Di antaranya apa? Fitnatun nisa, fitnah aurat. Lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu. Perbuatan-perbuatan keji dilakukan dengan terang-terangan. Apa itu? Perzinahan. TikTok, YouTube. Hari ini manusia bukan bicara malu, harga diri, tidak. Tapi siapa yang paling banyak followersnya, yang banyak melike-nya, dapat duit dari YouTube. Jadi sesuatu yang harus disembunyikan, aib-aib anggota tubuh itu diumbar, dianggap sesuatu yang keren. Zuyyina lahum su'u a'malihim, dijadikan indah perbuatan-perbuatan buruk mereka. Inilah zaman. Digiring ke liang dosa-dosa besar, memakan harta anak yatim, memakan riba, durhaka kepada orang tua, uququl walidain. Tengoklah film-film itu merusak anak-anak kita. Film sinetron, anak mengusir orang tuanya. Anak ini dibuatlah konspirasi hukum. Jadi hukum di negara-negara yang notabene-nya mayoritas muslim, tapi mereka mengemis supaya hukum-hukum Islam itu ditegakkan, tapi tak akan mampu. Dirusak, undang-undang dirusak. Apa yang aneh lagi? Fitnah itu. Yang anehnya, yang merusak agama ini dipilih, dikader dari siapa? Dari orang Islam juga. Kiai-kiai palsu, ustadz-ustadz palsu, profesor palsu. Coba. Untuk apa? Supaya agama ini roboh. Tapi Allah janji dalam Al-Quran di surah As-Saff, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Apa cahaya Allah itu? Islam. Bi afwahihim, dengan kebohongan. Orang ini kan menipu-nipu aja. Tahu dia mana yang betul, mana yang salah. Tapi mereka itu berkhianat. Apa kata Nabi?
Kata Nabi begini, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian ini untuk memperbanyak amal. Akan datang fitnah-fitnah. Kaqat'il lailil muzlim. Dia ibarat potongan malam yang gelap. Yusbih mu'minan yumsi kafiran. Ketika itu kata Nabi, ada manusia pagi beriman, sorenya kafir. Yumsi mu'minan yusbih kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Apalagi kata Nabi, yabi' dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya ketika itu hanya untuk mendapatkan serpihan-serpihan dunia. Apakah sudah terjadi sekarang? Mau jabatan, perangi Islam. Mau dapat jabatan, musuhi Islam. Mau dapat sponsor, mau dapat beasiswa, perangi Islam. Siapa mereka? Muslim. Kenapa? Akidahnya, tapi mereka tak langsung memurtadkan. Nah, tapi yang dirusak akhlak, ifsadul akhlak, moral, budi pekerti, adab itu dirusak. Cobalah saya tanya, berapa jam anak-anak di sekolah SD belajar agama 1 minggu? Paling banyak 2 jam, 2 kali pertemuan. Ada lagi belajar sejarah. Belajar sejarah tak ada, udah dicabut. Ada belajar sejarah Nabi, tak ada. Ada belajar tafsir, tak ada. Berarti ada sesuatu yang mereka desain. Umat ini kalau jauh dari Allah, tak takut dia lagi sama Allah, dosa. Orang kalau udah jatuh ke liang dosa, sulit untuk perhatian dan membela Islam. Catat itu. Apa kata ulama? Yang bersihlah yang bisa membersihkan. Kalau yang kotor mana bisa membersihkan? Tanyalah dinas-dinas. Itu sebenarnya sistem yang dibuat itu perangkap. Tak tanda tangan, kawan tak makan. Awak tanda tangan, awak ikut masuk. Dicairkan salah, tak dicairkan salah. Contoh begini, sertifikasi, apa lagi? Pendidikan, jamnya harus sekian jam, 24 jam 1 pekan. Tak cukup di sekolah itu, harus pergi sampai mengajar di SLB. Sampai begitu. Terpikir tidak lagi mengajari murid-murid. Mana terpikir?
Nggak terpikir lagi generasi ini rusak. Moral ada, tak ada moral, ada. Yang dipikirkan ini pikti masuk. Makanya sekarang banyak orang yang mengejar apa? Mobil mewah, baru jadi guru, baru jadi ini. Cik 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 cik. Nggak ada agama, nggak ada bicara agama. Tanyalah atuk-atuk kita nih, ayah-ayah yang senior, gurunya dulu siapa? Tanyalah. Rumahnya tuh saya kan Tanjung Balai Asahan, Sungai Kepayang. Rumah di tepi Bondar. Pakai tiang-tiang, karena kalau pasang tenggolam halaman. Tapi di situlah mengaji itu. Kalau udah maghrib, terdengarlah dari guru-guru tuh alif date a ba date ba ta date ta. Ulangi, baca. Tapi hormatnya sama guru itu Allahu Akbar. Menggeretek, berpapasan aja sama guru, merinding. Macam ada aja salah kita. Begitulah bertemu dengan guru. Padahal guru mengaji. Sekarang di mana yang hilang? Agama yang hilang. Bisa jadi banyak yang tak berkah sudah masuk. Disantap yang disantap, dipakai yang dipakai, aksesoris. Bagaimana ini mau sampai ke hati? Tak sampai, tak berbekas. Nah, inilah agenda musuh itu, supaya kita gelimang dosa. Maka dirusak dari apa? Guru-guru, muallim, ustaz. Yang vokal kena sumbat lah, kena laban. Kau mau pilih mana? Tak boleh tampil, tak boleh ini, tak boleh itu. Yang pandai-pandai bersilat lidah laris, pandai menjilat mantap itu. Pasang dia 2 kaki, 3 kaki, naik daun lagi. Jadi bahkan ini dahsyat, masih banyak itu kampung-kampung itu dulu sebenarnya bukan pituah sebenarnya. Saya sudah baca itu beberapa hadis dan kisah-kisah. Bahkan kampung itu tak boleh ada orang melakukan maksiat, itu diusir itu. Kenapa? Khawatir datang bala ke kampung itu. Sampai begitu. Ini oleh pihak yang berwenang memimpin ini. Lain pula murid yang udah salah, nakal, sudah melampaui batas, entah dijewerlah, dinasehatilah, nanti ham. Coba. Ham. Tapi saya payah pula bicara tentang FPI. FPI itu bagus sebenarnya. Dia yang merusak, apa namanya? Orang-orang yang merusak itu dia yang, ya kan? Memang walaupun ada jiwa preman di situ, ada anarkis, tapi ada manfaatnya. Takut orang buka lapak sembarangan. Bejudi yang perusahaan itu ada takut orang itu. Ada bagusnya. Ya tapi itu pula lah. Ya, banyak ujian kepada umat Islam ini. Tapi almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain itu bilang, setelah ini MUI ini lagi, kalau nanti itu dibubarkan, bisa jadi MUI ini akan dibubarkan.
Jadi dan itu viral. Itu firasat ulama-ulama itu tak sembarangan itu. Itu firasat. Padahal mereka yang amar ma'ruf nahi mungkar itu dia. Makanya sampai Allah melaknat Bani Israel. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Di kampung Bani Israel, kenapa Allah laknat? Inna awwala ma dakhala an-naqsu ala Bani Israel. Kemerosotan yang pertama kali terjadi di kalangan Bani Israel. Kenapa? Mereka itu tak menyuruh yang ma'ruf, tak mencegah yang mungkar. Bebiar. Bantelenlah. Penting aku kenyang, penting aku makan, happy, senang. Hati-hati, Allah marah. Kanu, sampai disebutkan dalam hadis dalam tafsir Ibnu Katsir, hari pertama ketemu ditegur. Hari berikutnya yang menegur malah masuk akilahu wa syaribah, teman makan sama teman minum. Bisa jadi hanya untuk pencitraan. Aku mau datang nih. Pandai-pandai kalian ya, bereskan. Siap, komandan. Ada kan? Ada. Pulang dia balik. Allah tahu. Lu'ina, dilaknat. Kenapa mereka tak saling melarang kemungkaran yang terjadi? Saling memberi kode, mendiamkan. Padahal contoh begini. Ini pohon mangga, misalnya. Tanam. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tinggi. Tiba-tiba adalah benalu. Dibiarkan. Besarlah mangga, panjang juga benalu ini melilit. Kira-kira bagaimana membersihkan benalu? Sulit. Keranting dia. Coba ketika mangga ini masih kecil, bisa. Hari ini kemungkaran itu sudah menjamur. Saudara saya banyak polisi, Paskhas, pasukan khusus apa, Bang Edi, istri Bang Edi itu lubis, Kak Nawal. Pas dia mau calon gubernur, saya dipanggil mendoa di rumah. Mereka bilang umat Islam ini yang harusnya disadarkan. Kompak kita ini. Jangan kalau udah kemaksiatan di mana-mana baru ribut. Salah. Mana bisa? Dia sudah menjelma, berwajah baik,
tapi punya program, perencanaan, dana, semua disikat untuk menegakkan kebatilan. Kita yang hak, kita yang benar ini mulailah merangkak dari bawah. Tak bisa. Karena kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa kata ulama tafsir? Kebaikan dan kemungkaran itu akan maksimal dilakukan kalau dari atas ke bawah. Contoh begini, ayah melarang anaknya merokok, mudah nggak? Mudah. Tak dikasih uang jajan, atau dimarahi dan lain sebagainya. Keluar kau dari rumah, selagi kau ku tengok kau merokok, jangan kau tidur di rumah. Iya ya, minta ampun aku, tak akan merokok. Mudah. Saya dulu mau masuk pesantren Darul Arafah, habis itu ke Mesir. Kata abang saya, ke Mesir aja lah Denny. Abang saya udah di Mesir. Kawan-kawan nih ngajak, ngapain lah kau keluar negeri Nus? Bagus kita di UIN katanya. Ya iya. Bebas bercewek, bebas main bola. Saya kan hobi bola. Geng-geng bola nih ngajak, ayo enak di sini nih, ngekos kita ini kita. Pulanglah saya ke rumah. Mau kemana kau nak lanjut sekolah? Aku ke IEN aja lah ya. Sekarang kau bungkus bajumu, sudah aku siapkan cangkol di belakang pintu. Kubuatkan kau rumah di ladang, jangan kau pulang ke rumah. Kenapa ya? Kalau kau tak memenuhi keinginan ayah sama abangmu, jangan kau anggap aku ayahmu. Pucat. Iya ya. Kita kan tak tahu. Namanya anak-anak SMA, anak tamat-tamat pesantren. Mana yang udah 6 tahun terkurung macam kuda di kandang, ya kan? Pingin liar. Sekarang baru tahu kita dunia. Pingin bebas, kira-kira begitulah. Udah hari-hari terkurung di pesantren. Tapi kalau udah komandan tuh bilang iya, tidak. Coba kalau anak melarang ayah. Ya, haram merokok itu. Apa kau bilang? Kutinju nanti. Cobalah ibu, anak ibu mencarut sama ibu yang mencarut. Kalau anak mencarut, ku cabe kau nanti. Tapi kalau maknya yang mencarut, siapa yang mencabe mulut ibunya? Mana ada? Jadi dirusak. Undang-undang peraturan itu dirusak. Ada Bang Romi di Nurul Yakin nih. Ngobrol lah kami habis sholat. Ustaz, dia kan mantan KNPI. Sekarang KNPI itu ada 6. Semuanya sah katanya. Bayangkan nih. Jadi dirusak nih. Entah siapa yang resmi, entah siapa yang tak resmi. Semuanya resmi. Semuanya dihadiri. Pelantikannya apa ya? Merusak. Ngeri gitu. Kenapa? Karena gelimang dosa itu kalau udah cebur, ujung-ujungnya kita itu jadi nggak pede bicara Islam, mengkritik, memberi masukan, nggak pede. Itu satu. Yang kedua,
pembodohan generasi Islam. Dengan cara apa? Satu, dijauhkan dari Al-Quran. Karena mereka tahu Al-Quran inilah kitab suci umat Islam yang tak akan mungkin lagi bisa dipalsukan, dirubah. Tidak bisa. Contoh yang kemarin, pas masa Ahok yang menghina Al-Maidah ayat 51, akhirnya Kementerian Agama merubah artinya, ya kan? Kandas, tak bisa. Tak bisa. Artinya aja mau dirubah ketahuan. Apalagi ayat. Coba lihat. Karena itu mukjizat. Jadi cara mereka dijauhkan. Anak-anak tak lagi kenal dengan Al-Quran, tak lagi dibaca, tak lagi dipahami, tak lagi dihafal, tak lagi diamalkan. Saya banyak kawan juri MTQ, banyaklah kawan yang dulu biasa ikut MTQ. Aduh Ustaz, ampun lah kita ini. Kenapa? Dulu kami dapat honor, dapat fasilitas, hadiah-hadiahnya mantap-mantap. Sekarang, aduh, coba dari anggaran hilang. Padahal MTQ itu salah satu manfaatnya adalah membumikan Al-Quran. Tapi banyak yang dihilangkan. Ya ujung-ujungnya ya itulah dia. Karena dulu itu MTQ itu sehingga masjid-masjid itu kabupaten, kecamatan ada pembinaan Al-Quran. Dan waktu saya ikut rapat pertama kali dengan Pak Wali Kota dan Wawako, Pak Firdaus sama Pak Ayat, jadi dibentuknya program Masjid Paripurna itu salah satu fungsinya supaya kelurahan kecamatan itu punya sentral masjid yang imamnya bisa mengajari anak-anak di persekitaran itu tentang tafsir, tahfiz, tahsin, itu dulu. Tapi seiring waktu hilang pula manfaatnya. Dan dipolitisi dan akhirnya anggarannya pun sampai imam itu pun gajinya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Rusak ini. Jadi tidak enak bicara. Atau inilah ada MDTA ini ada. Di sini ada? Enggak ada ya? Itu sering kami sampaikan ke dewan-dewan. Apalah susahnya menyamakan, dia di bawah Kemenak, satu di bawah Dinas Pendidikan, plat merah ini. Kenapa yang di bawah Kemenak ini sekolah-sekolah sore, sekolah-sekolah anak ini gaji gurunya 300.000, 600.000? Kenapa? Kenapa tidak pernah tuntas? Jawabannya satu, karena di situ ada nuansa agama, karena di situ ada Quran. Buktinya dana haji bisa untuk jalan, bisa untuk ini. Kenapa? Kan harusnya sinkron. Dana haji untuk pembangunan MDTA, untuk kemakmuran guru bisa. Dana abadi umat itu bisa. Untuk infrastruktur bisa. Kenapa untuk? Dan itu tabungan umat Islam. Contoh saya nih,
Saya udah 2 kali haji waktu di Mesir. Saya daftarlah pingin nemani istri. Berangkatnya 2024. Udah mundur berapa tahun? 2. Umrah saja diundur ke 2022. Berarti haji batal juga kayaknya itu. Berarti bisa batal. Berarti saya harus mengundur berangkat haji saya 3 tahun. Masalahnya di mana? Duit saya ini di mana? Coba lihat. Jadi syiar, ini yang masalah. Yang mereka serang pembodohan itu syiar Islam. Padahal gaung MDTA itu kan bagus sebenarnya. Anak-anak yang sekolahnya sekolah plat merah, dari pagi sampai jam 1, jam 12, dia bisa melanjutkan belajar sorenya di lokasi masjid. Kalau kami dulu di Tanjung Balai, Al-Wasliyah namanya. Belajar sekolah Arab namanya. SD kita udah belajar Melayu itu, tulis Melayu. Saya pun ada yang saya kritik kemarin. Tulis Melayu BMR, bahasa Melayu Riau. Anehnya di 2021, 2022 tak lagi pakai bahasa Melayu, tapi udah bahasa Indonesia. Sedangkan yang dari 2020 ke bawah itu masih pakai Melayu. Yang pakai itu dulu, menterjemahkan Quran, menterjemahkan Arab gundul pakai Melayu. Padahal itu warisan, itu warisan Islam itu. Ini kalau saya bahas runyam. Intinya mereka menjauhkan dari Al-Quran, menjauhkan dari meneladani Nabi, dihilangkannya sejarah Islam, rekayasa pendidikan PS virus, ya, dilegalkannya kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah ulama dibungkam. Jadi agama ini supaya tidak tegak, ya, ulamanya. Zaman Nabi begitu juga. Nabinya yang mau dihabisi, sahabatnya yang dihabisi. Masa tabi'in berapa banyak ulama yang dipenjara. Begitu juga, itu sunnatullah. Kenapa? Agama. Sampai ada ceramah saya dengar, saya baca ensiklopedia sejarah Islam. Ketika perang salib, tak ditanya. Ketika dipenggal itu, umat Islam itu kan dipenggal, bunuh. Tak ditanya, kau mazhab apa? Kau aliran mana? Muslim. Ngeri sekali. Maka solusinya, ini udah mau azan, mari kita kompak lah. Bapak Ibu kompak gitu. Ukhuwah, sinergi. Karena ini amal jariah kita bersama. Sinergi kita. Perbaiki keluarga, perbaiki masyarakat, memperbaiki pemerintah ini. Dan saya setiap pekan itu ada khutbah Jumat di kantor, di PLN dan beberapa instansi. Saya bilang, kalian umat Islam ini, yang manajer, direktur, kejar. Kita harus memimpin, duduki tempat-tempat strategis, tapi dengan cara-cara yang baik.
Dan kita nih, bayangkan Bapak Ibu atau nenek, saya udah kebayang kalau RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, anggota dewan, menteri, panglima TNI, Polri, kalau suatu saat mereka penghafal Quran, bayangkan gagah. Kapan nih? Sekarang nih, anak-anak kita ini kita didik. Bismillah, ya, kita awasi, kompak kita, macam atuk nenek kita dulu, tegas dan gas, tidak takut deh, mantap. Makanya dari itu kita pun ayah, ibu harus hati-hati. Kadang harta yang haram ini yang membelenggu kita. Kalau udah masuk ke rumah tak berkah, itu yang merusak. Itu yang merusak rumah tangga dan anak-anak kita. Nauzubillah min dzalik. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullahalazim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tasyahudnya kepada kita bersama. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. HP siapa, Pak? Saya kasih. Allah